Di dalam kantong sana lah. Gak ada, lihat. Nih, kalau kamu nggak percaya, cek aja sendiri. Hah, mateng. Mana udah malam begini pula, pasar mana yang masih buka? Kalian pernah dengar pasar gaib di Gunung Lawu gak? Enggak. Gunung Lawu yang sering dijadikan objek pendakian ini ternyata menyimpan banyak sekali kisah mistis. Salah satu yang terkenal adalah pasar hantu. Hah, serius? Di mananya, bro? Di sebelah timur lereng Gunung Lawu, tepatnya di pos kelima pendakian melalui Candi Cepto, terdapat sebuah sabana yang disebut-sebut masyarakat sekitar dengan nama Pasar Dieng. Hah, yang benar, Axel. Banyak pendaki yang mengaku pernah melihat secara langsung, di mana banyak makhluk tak kasat mata bertransaksi layaknya di pasar biasa. Waduh. Ada sebuah peraturan di pasar hantu ini yang sebaiknya tidak kamu langgar. Apabila kamu mendengar seseorang menawarkan kamu untuk membeli sesuatu, apapun itu, kamu harus melempar benda berharga yang kamu bawa ke arah sumber suara tersebut, lalu memungut batu dari tanah di tempat kamu berdiri, sebagai tanda bahwa kamu telah melakukan transaksi jual beli. Tunggu, gimana kalau kita nggak tahu dan nggak ngakuin sesuai dengan peraturan yang berlaku? Kalian akan mengalami kesialan selama kalian masih berada di kawasan Gunung Lawu. Beberapa pendaki dikabarkan tersesat, seolah-olah mereka hanya berputar-putar kembali ke area yang sama. Bahkan kemungkinan terburuknya, Apa tuh? jiwa kalian akan dibawa ke dimensi lain untuk ditahan sebagai jaminan. Lalu perlahan, tubuh kalian pun akan ikut menghilang tanpa jejak. Labu. Ih, gemoy banget sih. Yang warna abu-abu itu labu versi 1 ya, Celo? Iya, Cia. Yang ini labu makalun. Terus yang warna kuning itu? Yang duduk ini versi 2, Cia. Labu have a shit. Baru kayak gitu doang aja udah pamer. Dasar orang kayak baru, pasti norak dan kampungan. Kalau sekedar labu begitu mah, aku juga punya. Lengkap semua warna, sampai secretnya juga ada. Oh iya, masa sih? Terus mana? Ya di rumah lah, nggak aku bawa. Lagian aku nggak mau koleksi labu aku yang mahal itu dipegang sama tangan kotor orang miskin kayak kamu. Ais, kamu kok ngomongin jahat banget sih sama Cia? Ya suka-suka aku lah, mulut-mulut aku. Celo, Kalau nggak salah ini labu versi 3 kan? yang bikin tuh energi. Ya ampun, so sweet banget sih. Itu pasti mahal ya, Axel. Marep lu. Wah, ayo unboxing Celo. Cia, penasaran kamu dapat apa? Pertama, Celo mau buka segelnya, guys. Ini tuh labu versi paling baru ya, guys. Versi 3. Duh, kok susah sih? Nah, ini dia, guys. Plastik bungkusan di dalamnya. Dan ini varian warna di labu versi 3. Kalian suka yang mana? Oke, sekarang Celo mau buka. Celo pengen banget dapat warna ungu. Ayo bantuin Celo pencet tombol dan follow dulu. Dapat warna apa nih, guys? Please. Beneran ungu dong. Di bawah kakinya ada logo Popmart. Kepalanya bisa muter 360 derajat dan tangannya bisa digelakin juga. Kalau mau cek asli apa enggak, tinggal scan barcode aja. Terakhir, Celo mau kasih lihat kartunya. Yang warna ungu ini namanya luck, guys. Artinya keberuntungan. Oh, lucu banget. Kayak unicorn gak sih? Makasih, Axel. Semoga kamu suka ya. Bunda, Elliot, kamu udah pulang, nak? Elliot mau Bunda ngomong jujur ya sama Elliot. Serius amat sih? Kenapa, sayang? Sebenarnya Elliot ini anak siapa, Bunda? Ya, anak ayah sama bunda lah. Bohong, Elliot anak adopsi kan? Pasti ayah sama Bunda ngambil Elliot di panti asuhan. Atau jangan-jangan ayah sama Bunda nemuin Elliot dibuang di tong sampah lagi. Enggak, Elliot, kamu itu anak kandung bunda. Cukup ya Bunda, ini Bunda lihat aja sendiri. Apa ini, sayang? Itu dokumen tes DNA Elliot. Dan hasilnya nggak ada ketentuan sama sekali antara kita sebagai keluarga, Bunda. DNA Elliot mah itu sama teman sekelas Elliot. Ini kamu lagi ngeprank bunda kan, Elliot? Kamu jangan ngawur deh, Elliot. Kalau kamu nggak percaya, nanti kamu tanya aja sama ayah. Ayah pulang. Pas banget tuh. Lex, masa kata Elliot dia bukan anak kandung kita? Pakai acara tes DNA segala, mana hasilnya negatif pula. Nggak mungkin kan, Lex? Kenapa enggak, Grace? Hah? Maksudnya gimana ya? Iya, bunda juga nggak ngerti. Lah, kok kamu malah bertanya aku sih? Itu kan ide kamu, Grace. Apa sih kok jadi aku? Kamu nggak ingat kah malam pertama di rumah sakit setelah kamu melahirkan bayi kita? Lalu ia menangis dan menjerit terus-menerus sampai kamu terbaring kelelahan. Hah? Gak lama kan kamu nyuruh aku, kamu bilang, Mas bayi nangis melulu, tolong diganti, stres banget aku tuh. Terus ya? Jadi aku ambil paling bagus lah menurutku di ruang bayi dan aku selalu banggakan pilihanku, Elliot. Hah? Baik, seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan ambil Nina untuk simulasi persidangan. Mana Celo? Ini Pak Hakim berita acaranya. Selamat siang para hadirin yang terhormat, sebentar lagi kita akan segera memulai agenda sidang. Apakah Anda saksi? Bukan. Lantas mengapa Anda di sini? Sesuai dengan laporan kepolisian, saya cuma memenuhi panggilan untuk hadir dan memberikan keterangan terkait kasus PT Stecu Pak Hakim. Berarti Anda saksi dong. Bukan Pak Hakim. Lah, terus kamu siapa? Saya Leticia Sharon Pak Hakim, tapi singkat saja Cia, paham? Astaga, yaudah daripada bom waktu, mari kita lanjutkan. Apakah Anda kenal dengan terdakwa? Enggak Pak Hakim. Lah, saya tanya sekali lagi, kamu tidak kenal dengan terdakwa? Oke, jadi kamu tidak mengenal orang ini? Oh, kalau
kalau yang jamet itu saya kenal Pak, namanya Pak Ijo kan? Salvatore Oregano. Loh, tadi kamu bilang kamu gak kenal sama terdakwa. Iya Pak Hakim, dia kan namanya Pak Ijo bukan terdakwa. Lain kali Pak Hakim nanya yang jelas dikit dong, bikin pusing Cia aja. Oh, ada lama-lama stroke saya ngadepin cewek atau cuma separuh begini. Jadi kamu kenal dengan saudara Pak Ijo? Enggak Pak Hakim. Anda itu sengaja dan tadi memancing emosi saya. Tolong jawab yang benar, jangan main-main, ini masalah serius. Kok Pak Hakim jadi marah-marah sih? Padahal Cia udah jujur loh Pak, sumpah Pak Cia gak kenal. Tadi kamu sendiri yang bilang kalau kamu tahu Pak Ijo. Iya Pak Hakim, tapi Cia tuh gak kenal sama saudaranya. Bubar. Lihat diagramnya mana, udah kamu gambar belum? Ntar ya Cia, nahu soalnya dikit lagi rumahku jadi nih. Kok kalau gak kerja, kok cowok-cowok dari kelompok nih ya? Iya. Main apa sih lu? Minecraft. Lo pernah denger nggak katanya Minecraft itu cuma mimpi orang yang komat? Hah? Maksudnya? Teori ini muncul di dunia Minecraft yang dipenuhi oleh makhluk hidup dan benda-benda yang aneh. Teori ini juga diperkuat dengan surat yang kita dapat setelah mengalahkan dragon. Di surat itu tertulis wake up alias bangun, berarti sebelumnya kita sedang mimpi kan? Iya ya, terus Axel. Ada mitos di mana jangan bermain Minecraft pukul 3 pagi. Seseorang menyebutkan bahwa ia sedang menggali dan menemukan ruang bawah tanah yang sangat sempit dan juga gelap. Waduh. Saat menelusuri tempat itu, ia tidak sengaja menemukan player lain dengan sosok yang sangat menyeramkan. Dengan mata putih menyala yang tak henti menatapnya. Tapi saat didekati, tiba-tiba layar mengalami error glitch dan dia terlempar keluar. Oh, kalau nggak salah mirip sama Steve itu namanya Herobrine. Dan Villagers Minecraft adalah pemuja setan. Seperti yang kita ketahui, apabila kita mengunjungi desa Villagers di siang hari, kita akan mendapati ramai penduduk. Tapi pernahkah kalian mencari tahu kemana para penduduk itu pergi pada saat malam tiba? Karena mereka tidak ada di manapun, baik di dalam maupun di luar rumah. Iya juga. Konon ada teori yang mengatakan kalau mereka semua berkumpul untuk melakukan semacam ritual pemujaan setan di suatu tempat rahasia yang tidak bisa diakses manusia. What? Kita di mana lagi? Bro, lu lapar nggak? Lapar sih, tapi gue nggak bawa duit, HP gue juga ketinggalan, mau bayar pakai apa? Cela masih ada sisa saldo papa 30.000 nih. Pas banget ada warung makan tuh. Nasi goreng 10.000 seporsi. Udah fiesta sepuasnya. Selamat datang. Loh, Cia, kamu kerja sambilan di sini? Iya Cia, beli sip 2, lumayan buat uang jajan tambahan. Nasi goreng. 3 ya, Cia? Wangi betul. Wah. Kenyang. Cia, tolong tagihannya ya. Nasi gorengnya 3, total aja 33.000 ya. Kok nambah 3.000 sih? Biasanya kan pajak restoran itu 10%. Mateng. Gini, Cia, boleh gak kita bayar 30.000 aja? Tapi Elliot, please Cia, saldo Celo dia masih gini-gininya. Iya Cia tahu Celo, dengerin Cia dulu. Sebelumnya maaf ya Cia, sebenarnya kita tahu kondisi keuangan kamu gak bagus. Dan ini pasti ngeberatin dan ngerugiin kamu. Tapi ayolah Cia, sekali ini aja tolongin kita. Ya udah deh kalau kalian maksa, scan barcode di sini ya. Oke deh Cia. Makasih, Cia, kamu emang yang terbaik. By the way, tadi kamu mau ngomong apa Cia? Khusus hari ini ada promo diskon 50% alias separuh harga. Boleh kakak cantik, coklatnya banyak rasa, beli 5 gratis sama royal saya. Wah, coklat. Kayaknya enak. Kakak mau yang mana? Rekomendasi kamu yang mana? Yang ini aja kak, soalnya paling manis kayak kakak. Ih, bisa aja deh. Kamu kan kerja di satu. Sapping. Ya udah, bungkus 10 ya. Coklatnya atas saya. Silahkan mas, bunganya. Yang paling depan itu sedang kaya. Yang warna merah ini ya? Bunga mawar pasti buat pacar. Sebenarnya saya baru menyatakan perasaan saya sih, Neng. Masa cuma mau ngasih bunga itu doang? Bonekanya mana? Boneka? Gak ada. Aduh mas, harus disiapin dong. Nih bawa. Hah? Oh iya, Cia juga bakal bonusin coklat sekalian. Nih. Hah? Makasih ya, rambut gatot bintang 5. Semangat ya mas, semoga diterima. Dibeli permennya mbak. Setan! Bang, bandonya bang. Sorry ya, Dek. Saya buru-buru. Kok jualan yang lain pada lame sih? Punya Celo sepi sendiri, belum laku sama sekali. Sini serahin ke aku. Buset, ludes dalam hitungan detik dong. Materi kita hari ini adalah tentang pengendalian diri ya anak-anak. Jadi, sekarang ibu mau kalian memberikan satu kata yang bisa membuat ibu naik darah, marah, emosi, atau setidaknya kesal. Ini yakin nih? Iya, ntar salah-salah malah jebakan Batman lagi. Kesabaran Bu Tifa kan setipis tisu dibagi 7.000. Yang ada pindah alam login ke akhirat kita. Ayo, masa nggak ada yang mau kasih contoh sih? Kalian nggak mau nilai tambahan nih? Jelek. Gue lah, Sel. Cia gak kuat ngeliat. Jelek ya? Ibu juga nyadar sih. Tapi, itu belum bisa bikin ibu marah.
Ada lagi? Putiva kenapa? Lupa minum obat? Kesurupan kayaknya. Apa perlu saya panggil Ustadz untuk dia? Pada. Bodoh. Usaha yang bagus, Celo. Tapi tetap aja, itu belum bisa bikin ibu marah ataupun kesal. Siapa lagi? Setan. Gimana ya? Masih belum cukup juga tuh, Cia. Coba kamu ya lihat, dari tadi kamu diam aja. Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal, Elliot. Hah? Kamu tuh denger gak sih? Tadi kan ibu bilang, kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Ha. Nih ya, Elliot, ibu mau kamu kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Budak ya kamu, tuh kopi mau ibu karena pakai sendok semen. Ibu bilang kasih ibu satu kata yang bisa bikin ibu marah atau kesal. Hah? Berarti kamu kan berhenti yang benar sampai jam pelajaran ibu selesai. Hah? Aneh, kok nggak bisa connect sih? Kenapa Snow? Kamu ganti password wifi ya, Juliet? Iya Snow, soalnya kemarin curang sama tetangga aku yang bocil FF. Oh gitu. Aku lagi kerjaan proposal sekolah nih, boleh minta passwordnya nggak? Password wifi aku tanggal jadian kita. Bentar ya, aku bikin kamu minum dulu. Tanggal jadian, kalau nggak salah 14 Februari 2022. Loh, kok nggak bisa? Oh, kalau gitu, lah nggak bisa juga. Mateng. Buat telepon Diva deh, barangkali aja dia tahu. Napeh? Aku mau tanya tanggal jadian gue sama Juliet. Ya mana gue tahu dia kata gue kalender primbon. Halo? Lah, dimatiin dong. Dasar gue kasar sokan. Juliet, Snow sabar ya, dikit lagi jadi nih lagi aku aduk kopinya, nggak pakai gula kan? jadi gini, aku cuma mau make sure aja. Maksud kamu tanggal jadian itu pertama kali aku bilang I love you atau pertama kali kita kencan? Enggak Snow, tanggal resmi jadian kita. Aku udah coba nih, tapi kok nggak bisa ya? Boleh tolong kamu ketikin nggak sayang? Duh, aku lagi sibuk nih Snow, nanggung. Soalnya mungkin aja kan ada typo, kayak huruf besar atau kecil gitu di bagian bulan. Enggak kok, orang semuanya angka. Astaga, penasaran aja dari tadi aku ketik terus-terusan bolak-balik Maret kok nggak bisa-bisa ternyata. Kamu bilang apa barusan? Kenapa jadi bulan Maret? Kita kan jadinya bulan Mei. Mampus, sama tadi aku sebut Maret ya Juliet, maksud aku Mei. Ih ya ampun. Kamu lupa tanggal jadian kita ya? Ya enggak lah, mana mungkin Juliet, itu kan hari terpenting kita dalam setahun. Hari ini perayaan 2 tahun kita jadian. Snow, gue mau ngomong. Apa lu? Ada satu teman sekelas Celo yang bisa gue bilang jenius. Kayaknya dia gak cocok udah jadi murid kelas 1. Cewek apa cowok? Cowok. Nih. Hah, nilainya aja lebih rendah dari Celo. Lihat yang teliti. Dia tuh sengaja kosongin atau salahin jawaban ya? Iya, biar Celo menang kayaknya. Lo kebaca kan patternnya? Siapa tuh, Bu? Pasti Axel ya? Jadi selama ini Axel selalu ngalah sama Celo. Dasar bocil, nguping aja. Jadi untuk mengembangkan potensi dia, apa nggak sebaiknya dia pindah kelas aja, Snow? Maksud lo pindah naik kelas gitu? Boleh-boleh aja sih selama dia kompeten. Besok kita coba tes dia. Oke, besok lo bareng Vian ya, soalnya gue ada urusan. Baik, kita mulai ya. Axel North. Kalau kamu salah menjawab satu saja pertanyaan dari saya, kamu akan tetap tinggal di kelas 1. Paham? Penemu listrik pertama, Michael Faraday. 8 log 4 ditambah 27 log 1/9. No, Obat untuk mencegah bakteri. antibiotik. Snow, kayaknya si Axel udah bisa duduk di kelas 3 deh. Pinter banget anaknya. Ntar dulu, gantian giliran gua. Kalau dibuka berbulu, berbatang, dan ada bijinya. Hah? Jagung. Bentuknya panjang dan sering dihisap. Hah? Sedotan. Pas masuk keras dan kering, pas keluar lembek dan basah. Boy lah. Permen karet. Snow, si Axel langsung naikin ke kelas 6 dah. Gue sendiri aja salah jawab 3-3-nya tadi. Saya nggak mau pak, saya mau sekolah sama Celo. Mendingan kamu pindah kemas aja. Seperti biasa, tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam semuanya. Malam. 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 Ya, silahkan. Kejadian ini kita alami pas gue lagi mau belajar berenang buat ambil nilai praktek olahraga. Jadi kita berangkatlah bertiga ke Villa Snow yang ada di kawasan Bogor Atas. Jujur gue juga udah lama banget gak kesana. Villa itu diurus sama sebuah keluarga yang emang dipercaya sama nyokap gue. Sebut saja Mang Tario dan Bi Inem. Pas awal nyampe gue ngeliat, wih kolam renangnya luas juga. Walaupun dingin karena seru nyemplung lah, kolam itu dibagi 2 bagian gitu. Ada yang gak terlalu dalam, palingan cuma 1,5 meter doang. Tapi kalau jalan sampai ujung, kedalaman dasarnya bisa mencapai 3 meter. Oh, ngerti. Ya udah, gue sama Snow ngajarin Vian teknik nafas sama basic berenang. Gak lama sih Vian langsung coba praktekin. Tapi karena gue lagi gak enak badan, gue coba naik duluan buat bilas. Masuk angin lu. Sisa gue sama si Aska dong, tapi menjelang maghrib si Aska malah kebelet bokep, ditinggal aku sendirian. Kelar mandi gue samperin kan mereka. Tapi si Vian malah meronta-ronta minta tolong di dalam kolam. Karena gue takut dia tenggelam, mau gak mau gue jemput lagi. Gue kaget denger Snow teriak-teriak, langsung ngebut gue ke arah kolam. Tapi gue ngeliat si Vian tergeletak sambil batuk-batuk. Aduh. Gue ngamuk banget ke Vian, gara-gara dia gegayaan. Berenang gak bisa pakai cara mandi kolam 3 meter. Sumpah gue tuh lagi di kunci attack, tapi kaki gue tuh kayak ada yang narik dua-duanya, kecilnya cepet banget. Demi. Posisinya tuh udah mulai gelap. Tapi gue ngeliat di kolam ada kayak rambut hitam mengambang. Terus pelan-pelan kepalanya naik ke permukaan. Mukanya pucat sambil senyum gitu ke arah gue. Merinding woi. Gantian Aska yang teriak, sampai Mang Tario dan Bi Inem datang.
Mereka bantuin gue bangun dan suruh kita buat masuk ke dalam. Gue ceritain tuh kejadian barusan ke mereka. Terus, Mereka bilang 2 tahun yang lalu anak perempuan mereka yang bernama Nurmala meninggoy. Tenggelam di kolam itu. Dan ciri-cirinya pasti sama kayak yang gue lihat.